Yang pertama turun tuh baru nyampe. Itu apaan? Gue kira kucing bang. Kucing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gue Denny Firman Sagunhat alias Bang Jakun. Seperti biasa kali ini gue kedatangan narasumber. Bukan kedatangan sebenarnya, tapi gue menyampari Mendatangi ya. mendatangi seorang narasumber yang mungkin namanya itu nggak, teman-teman semua pasti udah pada tahu. Pret. belum tahu. Yang udah familiar banget ya. Kali ini gue kedatangan Bang Badu Capslock. Capslock bang. Sehat bang? Alhamdulillah sehat bang Jakun. Thank you bang Jakun ya udah mau datang sini nih. Gue makasih nih bang. Sebelumnya lu udah mau tampil di channel gue buat menceritakan pengalaman lu di tahun berapa nih? 2017 bang. 2017 di Gunung Semeru. Gunung Semeru. Waktu itu lagi bawa tamu 14 orang. Oh gitu. Oke, kita langsung aja ya dengarkan cerita dari Bang Badu Capslock. Iya. Jadi gini bang, ini sih pengalaman 2017 bang, Gunung Semeru ya. Waktu itu gue lagi tugas bang, kebetulan emang kerjaan gue itu sebagai pemandu gunung bang, atau mountain guide ya. Dan gue juga punya travel gunung namanya Dunia Pendaki. Nah waktu 2017 itu gue bawa tamu 14 orang. Ceweknya ada 4 ceweknya. Nah, itu peserta gabungan sih, Jabodetabek, Belora, sama apa sih itu Jawa Tengah tuh, apa namanya, ke Magetan deh kalau nggak salah, Magetan, si Bang Ferry itu campuran. Nah singkat cerita nih Bang Jakun, ketemuan itu biasa bang, meeting point itu ada yang di Jakarta sama di stasiun Malang. Nah gue sampai stasiun Malang itu jam 8, kan Mata Remaja kan dari Jakarta itu jam 3 sore, jam 3.15 sampai Malang itu jam 8.15 pagi kan. Nah kumpul semua tuh bang. Nah ya namanya open trip atau gue sebagai pemandu gunung itu belum pernah kenal bang, maksudnya baru kenalan di situ. Aja. Akhirnya gue briefing dan si cewek juga gue briefingin perihal masalah safety-nya dia, persiapan dia, perlengkapan dia. Nah waktu itu bulan November bang, naik gunung kita siapin dah alat-alatnya yang kayak jas hujan dan lain-lain. Nah situ gue briefingin semua tuh masalah kekompakan tim. Nah singkat cerita gue langsung OTW tuh ke Pasar Tumpang. Pasar Tumpang biasa dah, tuker jeep, naik jeep langsung menuju basecamp Ranupane. Nah sampai basecamp Ranupane itu udah di briefingin tuh bang sama para saver lah, petugas sana juga petugas. Nah itu jam 2 siang itu hujan bang Jakun. Hujannya gede banget ya bang, kayak apa ya, emang sih dari Jakarta udah hujan, cuman pas sampai Ranupane itu hujannya kayak langsung jatuh gitu ya. Iya langsung jatuh. Nah di situ anak-anak bukan apa ya, mulai pada down. Bang Badru ini lanjut kak, ya udah kita tunggu dulu hujannya, gue bilang gitu kan. Nah ikut briefing dah tuh sama petugas Semeru. Nah pas briefing, nah tanggung dah tuh jam 3 kurang kalau nggak salah. Ya udahlah tanggung habis asar sambil nunggu hujan reda nih, gue nggak gitu kan, gue bilang gitu. Nah yaudah akhirnya sholat asar. Nah ujung-ujungnya emang gue kalau ke Semeru itu pasti jam 4 sore baru berangkat bang dari base camp itu. Nah jam 4 sore mulai naik trekking, itu masih rintik-rintik hujan bang perjalanan dari Ranupane. Nah jalan, nah nyampe pos 1 itu maghrib, karena kalau dari base camp sampai pos 1 itu sengaja anak-anak ritmenya gue ajak pelan, santai lah gitu ya, karena ya aklimatisasi lah, menyesuaikan bahan tubuh juga gitu kan, biar nggak pada kram. Nah sampai pos 1 itu maghrib, sempat istirahat biasalah sebatang. Nah masih baik-baik aja tuh bang. Nyampe pos 2 itu kalau nggak salah itu jam setengah 8-an lah kalau nggak salah ya. Sampai pos 2 istirahat sebatang lagi, pos 3, pos 4 nyampe lah di Ranukumbolo. Sampai Ranukumbolo itu gue jam setengah 10 atau setengah 11 gue lupa. Nah itu bang dari pos 3 sampai Ranukumbolo itu hujan bang. Gue kena hujan anak-anak itu, dan kayak biasalah kita pakai jas hujan rapi semuanya. Sepanjang jalanan itu sebelum nyampe Ranukumbolo itu gue biasalah gue masak Indomie buat peserta kan, gue bikin kopi di sepanjang jalan biar mereka itu nggak kedinginan sama perutnya kosong gitu kan. Nah nyampe Ranukumbolo gue buka tenda nih bang, tret gue berdua tuh sama Gayatnya si Gejos temen gue buka tenda, lagi asik buka tenda, tiba-tiba si Ica teriak, bang Badru, Bang Awin pingsan gitu kan.
Ya gue cuek aja bang di situ kan. Ah lu bercanda ya Cak. Emang dari bawah emang sering bercanda gitu kan. Bang ini beneran. Langsung tuh gue lagi megang pasak sama yang ini. Gue lepas tuh, gue samperin ke samping sini. Iya si Awin itu lagi udah pingsan begini bang Jakun. Udah tiduran lah. Gue lihat dulu nih, ini pingsan, kesurupan atau apa nih? Gue lihat kondisinya dulu. Oh ini dia hipotermia bang. Yang udah akut gitu, udah pingsan ya. Nah di situ gue nggak panik, gue santai aja. Yuk kita bawa bang Awin ke dalam tenda. Gue bawa tuh bang dalam tenda. Karena kondisi dia udah nggak sadarkan diri, bisa dibilang itu udah hampir mati bang. Telat dikit meninggal tuh anak orang. Ya udah, ini keputusan terakhir ya bang. Antara skin to skin gitu. Jadi Jos, lu siap gak buka baju? Karena dia cowok, gue cari yang si cowok ini yang buat telanjang dah, sama-sama telanjang tuh. Karena bajunya udah basah. Itu awalnya si Bang Awin yang hipo itu dia baik-baik aja bang, di jalan tuh baik-baik aja. Ya tiba-tiba dia pingsan gitu ya. Nah akhirnya gue buka baju, Jos, pelukan tuh si Bang Awin. Ini nama samaran ya, Bang Awin sama si Jos ini pelukan tuh bang dalam tenda. Terus gue gini-giniin kan. Nah masih kondisi pingsan. Nah itu emang efektif itu udah skin to skin, karena kalau kita cuma buka baju itu suhu panas buat ke tubuhnya dia itu nggak susah lah buat masuk. Akhirnya tuh pelukan sambil gue gosok-gosokin, terus gue tampar-tamparin gitu kan. Gue lihat ini masih napas, alhamdulillah masih ada napasnya, masih ada masih ada. Bang bangun, bang bangun. Itu 1 jam bang nggak bangun. Tapi gue ini orang masih bisa ketolong gitu kan, masih bisa ketolong. Ya udah, gua sadarin, alhamdulillah sadar nih bang. Itu masih pelukan sama si Gejos, ditiban sleeping bag, ditiban aluminium foil, pokoknya udah rapet deh itu. Nah tiba-tiba matanya begini bang, udah alhamdulillah, tapi belum bisa ngomong. Nah selesai dia sadar, bang, ayo bang, ingat sama anak lu gitu kan, karena di sepanjang jalan dia selalu cerita anaknya. Nanti Bang Badru kalau anak gua udah umur 10 tahun gua ajak naik gunung, kata dia gitu. Nanti ikut apa trip Bang Badru ya. Nah di situ gua kasih motivasi bang ke Bang Awin ini nih. Bang bangun, anak lu masih ada bang, gua bilang gitu kan. Ingat angsuran. Kayak dia mau ketawa, cuman dia nggak bisa bang, main mata gitu kan. Dia belum bisa ngomong. Akhirnya udah terus, alhamdulillah dia bisa ngelawan. Bang lawan, gua bilang. Akhirnya teriak, wah, langsung istighfar, astagfirullahaladzim, alhamdulillah udah sadar tuh bang kan. Udah dia sadar. Nah si Adit nih di depan ini kan awalnya, Dit teh panas, Dit masak air gitu. Jadi gue ada air panas, gue taruh di botol, gue taruh dalam salahnya dia bang, buat nambah kehangatan juga kan, pas lagi pingsan itu. Nah pas sudah sadar, malah si Adit yang tadinya bikin gue air panas di depan, hipo juga. Kena hipo juga. Nah sebelah tenda si Ferry teriak yang orang Klaten, Bang Badru, si Adit hipo. Ah bercanda aja lu, kata gue, udah malam bego, gue ngantuk, gue gitu. Sambil bercanda juga bang. Beneran bang, lompat buka tenda sebelah. Bener, udah begini si Adit, tapi masih sadar. Nah gue buka bajunya dia, gue masukin aluminium foil lagi bang. Nah skin, ada Mas Sigit buka baju mau gak? Siap bang. Dia buka baju tuh, teriak, dipeluk lagi, alhamdulillah sadar. Nah pas sadar tuh si Adit teriak bang Jakun, ayah. Ya gue nggak tahu kalau dia anak yatim, nggak punya bapak kan. Ayahnya kemana Dit? Ayah, teriakan ayah, kayak orang mau dipotong bang. Dit lu sadar, gue bilang gitu kan. Nah, akhirnya dia bilang, ayah, nangis dia bang. Kata dia, ingat almarhum ayahnya. Bang, gue ingat almarhum ayah, tapi masih dipeluk tuh sama Bang Sigit, masih sama telanjang, pakai sempak doang kan. Semangat, ada nyokap lu di rumah, gue kata gitu kan. Wah itu posisi, mungkin kalau pemandu gunungnya atau guide-nya yang masih baru atau masih pemula bang, itu nggak bisa ketolong tuh. Iya betul. Udah meninggal itu, karena hipotermia itu penyakit paling sering terjadi di gunung dan penyakit paling nyaman meninggal gitu. Jadi sakit, pingsan, kedinginan, pingsan, meninggal kan. Nyaman banget itu penyakit. Dan dia sadar, nangis tuh. Ayah. Udah Dit, semangat. Itu posisi udah 2:30 malam bang. Udah hampir pagi kan. Nah akhirnya udah sadar nih bang, udah sadar, udah alhamdulillah udah selesai kan. Nah gue kalau ke Bang Awin sadar juga, udah normal lah. Akhirnya udah tidur, besok kita mau di perjalanan. Nah pas gue pindah ke tenda nih bang, tenda sebelah, gue Gejos gayet nih, gue berdiri. Kan waktu itu kan Ranu Kumbolo sepi banget bang, karena gue ngelakuin bukan di Ranu Kumbolo yang ada shelternya tuh, yang Lakum 1 yang pertama turun tuh baru nyampe. Itu apaan? Gue kira kucing bang. Macan. Just kucing. Enggak bang, masa segede tenda kucingnya bang. Tapi betul kucing putih yang masa segede itu kan bang. Itu mah kucing bang, macan itu. Semeru
macan Jos, gue bilang itu. Terus ada Panthera pardus. Panthera tuh ada di sana, bukan di sini. Panthera pardus tuh hitam, gue bilang gitu kan. Yaudah bang, masuk tenda. Gue ke tenda, dia muter-muter bang, muter-muter. Nah setelah itu udah bodo amat lah, gue heroin. Ya yang gue khawatirin itu, ya mungkin kalau emang macan gaib gue nggak takut bang, biasa aja ya. Yang gue takut itu macan beneran, gitu. Karena segede tenda bang, tenda kan segini bang tingginya kan, betul. segede gitu. Udah gue tidurin, Jos, coba keluar lagi Jos. Teman gue keluar, udah nggak ada bang, kata dia. Nah pagi tiba nih bang, itu kalau nggak salah jam 5 kan Rakum kan udah terang ya. Gue lagi enak, baru buat tidur lah, 1 jam tidur. Dibangun, bang, udah pagi, sama anak tuh, alhamdulillah, bang Alwin sehat bang. Nah ternyata ada tuh tenda di sebelah gue bang, 2, dia baru nyampe itu malam. Nah pas dia nanya, bang, semalam ada lihat macan nggak? Si Gajus nanya ke tenda sebelah. Iya bang, gue ngeliat gede banget bang. Oh sama berarti. Ya secara logika di situ nggak ada macan bang, nggak ada macan putih. Ya udah gue pikir, udahlah biarin lah, lupain. Ya itu gue anggap macan gaib, gitu kan. Nah pagi tiba nih bang, jam 7 gue packing, gue masak tuh buat peserta. Lanjut nih menuju Kalimati. Sepanjang jalan baik-baik aja, hujan tetap nemenin lah bang. Selama gue 4 hari di Semeru tuh hujan gak berhenti-berhenti. Nyampe Ranukumbolo sampai Kalimati itu gue jam 3:30. Nah nyampe situ biasalah gue masak, anak-anak pada istirahat, udah gue kasih makan, istirahat deh tuh malam bang, masih baik-baik ya. Cuman ada nih satu cewek yang datang bulan, tiba-tiba haid. Tiba-tiba haid. Iya, pas malam habis makan bisikin gua, Bang Badru. Iya kenapa? Ica, ini nama samaran ya. Ica haid kata dia. Lah, tapi Ica bawa roti gak? Bawa sih bang. Harusnya bang minggu kemarin. Ya kan dia aneh tuh, karena mungkin baru perdana naik ke Semeru. Naik gunung juga dia baru 2 kali dia bilang. Gua bilang aja, ya udah mungkin kecapean. Terus gimana bang masalah muncak? Udah jalan, baca Bismillah. Gua bilang gitu. Tapi Ica yakin gak? Yakin bang. Ya udah, istirahatlah di situ bang. Nah jam 11 itu biasa dah mulai prepare bangun tuh. Ayo summit puncak. Nah pas perjalanan setelah briefing itu bang kan namanya Kalimati kan ada pohon-pohon itu kan, pohon apa namanya gue lupa tuh, lebat. Itu goyang bang. Padahal itu nggak ada angin, namanya gerimis kan nggak ada angin bang. Gerimis tuh trik kan. Ini goyang-goyang bang Jakun. Wis kata gue nih, ada apa nih, sambutan apa nih gitu kan. Ya udah gue masih biasa aja lah. Karena waktu itu gue lagi bawa tamu, mau nggak mau ya mental gue harus kuat gitu kan bang. Tadi gue jalan, itu masih gerimis bang. Kata gue, aduh gila nih Semeru kok gerimis, gue bilang gitu kan. Gimana nanti di atas, di pasirnya, gue mikirin. Dinginnya dingin banget bang. Nah, itu gue nge-backup ada salah satu peserta cewek, dia badan agak gemuk, dia orang timur kan, cuma lagi tinggal di Jakarta. Jalan agak lama itu bang, lama banget jalan gue backup. Cuman alhamdulillah sampai puncak nih, semuanya kumpul sampai puncak itu jam 9:30-an kalau nggak salah. Itu kesiangan bang, karena yang ini lama nih dan di atas masih nungguin gue, ditahan pakai HT, tahan ya udah, karena cuaca juga nggak terlalu dingin di atas. Gue nyampe atas jebret. Nah foto turun nih bang Jakun. Nah pas turun itu gue jam 11, hampir 11:30. Pas turun di pasir ada nih bang 2 pendaki yang naik. Berdua, satu pakai jepit, satu pakai sepatu. Nanya ke gua, Mas, bervegetasi pasir antar hutan gitu. Mas, puncak masih jauh. Waduh mas, kalau dibilang masih jauh banget mas. Ini baru permulaan kan. Aduh gimana ya mas ya, kata dia. Ya udah mas lanjut aja. Saya tinggal berdua doang nih mas, kata dia gitu. Ya udah mas, kalau saya sih saranin turun aja mas, karena kan Semeru kan dibatasin sampai jam 12 bang. Jam 10 itu kalau emang nggak sampai puncak turun, karena nggak direkomendasiin asap belerang itu ke arah pendaki. Nah itu musim hujan ya. Iya, dia kekeh. Ya udah dah, hati-hati ya bang, gue bilang gitu. Nanti kalau emang udah nggak kuat atau nanti belerangnya bau gitu, turun, gue bilang gitu. Iya bang. Nah gue turun nih bang, Nah nyampe lah gue tenda itu ada 2:30 atau jam 2 gue lupa. Baru nyampe tenda, lagi masak nasi, hujan, segera hujan bang, ya udah dah, masak dulu deh. Niatnya itu dari Kalimati gue pengen pindah lagi ke Ranukumbolo lagi bang, di hari ketiga tuh, malam ketiga. Nah karena hujannya nggak berhenti, gue briefing sama peserta, gimana nih enaknya, gue bilang gitu. Kalau emang nanti itu posisi udah 4:30 bang, kalau kita lanjut ke Ranukumbolo nanti kena malam. Kalau gue sih fine aja gitu kan. Nah akhirnya briefing, udah bang di sini aja, kata dia. Bener nih, karena gue kasih solusi, mau bermalam di sini lagi apa kita lanjut. Kalau kita bermalam di sini lagi,
berarti besok Ranukumbolo kita bablas langsung ke base camp. Kalau emang kau mau lanjut ke Ranukumbolo, berarti kita kena malam, aman gue bilang itu kan, tenang aja. Anak-anak udah bang di sini aja karena udah capek ya Bang Jakun ya, udah mager juga ya. Nah pas di situ bang, si Ica ini nih, itu posisi udah sampai maghrib setengah 6 bang, udah agak gelap ya, ditambah kabut, rintik-rintik hujan. Baru gue SBA rebahan bentar lumayan nih, teriak tenda sebelah, Bang Badru, si Ica kesurupan, katanya gitu. Elah kata gue, ini capek amat pendakian sekarang ya, gue bilang gitu. Ya udahlah, gue teriak just, udah bang, berdua yuk. Ya udah gue berdua samperin, udah kesurupan bang, mau gini matanya bang. Oh, saya nggak suka sama kalian, gue bilang gitu kan. Ini ada apa nih, gue bilang gitu kan. Lu siapa? Dia nunjuk ke puncak Semeru, atas. Terus salah saya di mana? Gue gitu, baca interaksi bang. Dia nggak mau ngomong. Akhirnya ya agak sedikit lah gue bacain bla 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 bla, ngomong. Saya nggak suka sama kalian, gitu kan. Kenapa? Nunjuk ke atas lagi bang, tapi dia nggak ngomong. Ya atas kan puncak Semeru kan. Ya udah. Nah gue keluarin nih bang, keluar. Masuk lagi yang lain. Namanya apa ya? Kalau di puncak Semeru itu buat masalah gaib itu masih bener-bener ini sih bang, diagung-agungkan. Kayak maaf ya, mungkin dari agama Hindu ya dikasih sesajen kali macam. Dan dia minta, dan dia minta itu. Ya gua nggak alam dong. Kata gua, ngapain minta-minta gitu? Gua bilang, rokok aja filter, gua bilang gitu kan. Mau minta rokok kretek, mau minta ini kayak sesajen gitu kan. Ya udah, bukan gua tantang sih bang, kayak lu mau keluar enggak gue bilang gitu. Melotot ya, kata gue sakti nih. Yang penting gue sakti nih, maksudnya ini makhluknya ini udah ya derajatnya lumayan nih gitu kan, di kelasnya dia tuh. Udah tua lah itu. Iya udah tua, udah tuh. Wah ini bang, gue merem baca istighfar. Jos, gue interaksi sama si Abah yang di warung, kan ada warung tuh jual semangka, dan itu alhamdulillah tuh si Abah belum turun, si bapak itu. Interaksi, Pak minta tolong. Ya udah, dia ngomong gitu. Depan tenda ada apa, manggil astagfirullahaladzim, tadi gue manggil dia kali ya. Gue masih hati gue bener nih, gue interaksi sama dia gitu kan. Kenapa manggil oh pak, dalam pak, ini teman saya yang kesurupan. Wah ini mah dari puncak Semeru, kata dia. Emang kalian di atas ngapain? Nggak apa-apa sih pak, ini lagi datang bulan ya, kata dia. Iya pak, lagi haid. Ya nggak masalah sih kalau haid, kata dia. Cuman ini makhluknya interaksi tuh si bapak. Interaksi udah, kata si bapak udah bahasa Jawa bang, gua nggak paham. Cuma gitu kan. Nah dikeluarin nih bang dari tas. Jadi dia bawa tas lempang kecil, dikeluarin itu kayak bahan warna hitam, kayak batu dilibat-libat warna hitam bang. Diginiin doang nih ke cewek itu, sadar langsung. Ica di mana gitu bang. Nggak apa-apa, nggak ada yang bilang kalau dia tuh kesurupan gitu kan. Yaudah kata si bapak, nanti abis ini si Nengnya ajak aja ke warung, nanti beli kopi-kopi di warung bapak, bukan bapak jualan ya, biar Nengnya aman aja di sana. Iya pak, siap, nanti saya bawa ke sana gitu kan. Nah akhirnya gue kenalan sama si bapak, ngobrol. Yaudah, tadi si Mas manggil saya, kata dia. Emang nyampe ya pak? Nyampe lah. Emang Mas ngomong apa? Ya minta doa lah pak, ya Allah tolonglah engkau kirimkan siapapun untuk penolong, gue bilang gitu kan. Bla alhamdulillah ya, kata si bapak itu kan. Nah dibawalah si Ica itu ke warung sama teman gue si Jos, anterin Jos. Gue bikin kopi dulu buat anak lain tuh. Pas gue lagi bikin, si bapak manggil gue, kuping gue tuh, sini, jangan Nengnya doang. Siapa yang ngomong? Wah si bapak tadi, jangan-jangan nih. Gue nyambung sana bang, manggil lagi pak. Iya, Mas dipanggil. Kata gue nih kayak telepati gitu. Nyambung nih gue masih bapak nih. Udah akhirnya gue ngobrol panjang lebar. Emang kenapa di atas, kata dia. Nggak ada pak, nggak apa-apa sih. Tadi ada yang naik gak, kata dia. Ada sih pak, 2 orang. Jadi saya turun, dia naik nih pak, orang Surabaya. Oh pantes, kata dia. Maksudnya pak? Oh jadi 2 orang naik ya, ada ya. Jam berapa mas? Jam 12:30 gue bilang gitu kan. Oh pantes, jadi penghuni yang di atas tuh marah, kata si bapak itu. Marah kenapa pak? Jadi kalau siang itu ya puncak Semeru jangan diganggu, kata si bapak itu. Jadi mungkin penghuni yang di atas itu merasa terganggu sama dia pendaki ini bang Jakun. Oh gitu ya pak. Terus pendaki itu gimana? Nggak tahu pak, tadi katanya terakhir saya ajak turun dia nggak mau, sampai sekarang belum ketemu. Oh terus gue sempat kepo dong, emang di atas gimana pak?
ya kalau menurut kepercayaan adat ya sekitar gitu kan. Ya jadi para dewanya dia pada kumpul bang di atas itu. Jadi ya puncak Semeru itu ya para ya yang tua-tua lah, makhluk-makhluk di sana gitu kan. Oh gitu ya pak. Ya namanya gunung kan emang tempatnya mereka ya bang. Iya, betul. Tempatnya jin gitu kan, dan para penghuni gaib di sana. Oh ya udah kamu mah nggak usah dipikirin, kata dia. Si Neng mau udah aman sama bapak gitu kan. Bener pak, ya udah. Tapi si Neng di sini aja tidurnya. Oh, gue sempet khawatirnya apa? Ya kan nyawa dia kan tanggung jawab gue bang, Iya, sebagai betul. pemandu gunung kan. Ya udah pak, saya nginepnya bapak di sini ya di warung. Ya udah nggak apa-apa. Akhirnya gue pengen nginep jam berapa ya, jam 9 atau jam 10. Mas udah ke tenda aja, kasihan tuh si Nengnya. Nggak apa-apa pak, alhamdulillah gue tenang dong. Gue evakuasi tuh ke tenda, cepret nyampe tenda. Udah tuh alhamdulillah malam itu selesai. Nah besok lanjut nih bang, pagi gue langsung ke base camp ke Ranupane. Lancar tuh sampai Ranukumbolo itu gue jam 1 siang kalau nggak salah. Sampai situ gue masak sama gaya satu lagi. Dah hujan lagi tuh bang Jakun, itu selama gue 4 hari bang. Hujan nggak berhenti bang Jakun. Lanjut, nah sampailah pos 3 nih bang. Jadi kan pos 3 Semeru itu ada turunan tuh agak terjal bang. Nah di situ ini nama samaran juga ya, si Oki cewek, dia orang Jawa Tengah. Pas turun di samping gua, dia depan gua bang, tiba-tiba gelinding, gua refleks, gua pas Semeru gua tarik, karena bawahnya jurang kan. Oki, udah begini bang, astagfirullahaladzim, hipotermia bang. Lu bayangin lagi jalan tiba-tiba hipotermia. Itu pakai basah semua kali ya? Pakai jas hujan. Truk. Wah, astagfirullahaladzim. Gua pas ke Eril, untungnya kan di bawah shelter tuh, kayak bangunan gitu kan, pohon gede tuh pohon, serem banget pohon. Nah, gue evakuasi ke situ, anak turun semua ke shelter, jangan ada jalan duluan, gue bilang gitu. Kumpul dah tuh 14 sama Gaya total 15. Kumpul di shelter itu. Nah, gue bangunin, wah sama nih kasusnya sama si yang hari pertama tuh, Bang Awin. Wah lama juga kayaknya, hujan nggak berhenti, dia posisinya malah melotot bang, sadarnya melotot, begini. Oke, jangan bercanda. Wah, ya kata gue capek banget nih kesurupan mulu kan. Ya udahlah. Yang lain tuh gue briefingin, Jos, lu jalan duluan. Nih bawa tamu yang lain peserta gitu kan. Biar gue di sini sama si Ajis, si Git bertiga tuh bang gua. Yaudah, turun duluan Bang Peri itu. Jebret. Kalau emang nanti gue HT, lu minta bantuan tim SAR. Gue bilang gitu kan, buat evakuasi nih cewek satu. Yaudah, itu gue tanganin nih bang. Pas lagi bawah begini bang. Wow, itu udah gelap bang, astagfirullahaladzim. Gua kalau bayangin itu suasananya bang, satu kabut syahdu, rintik-rintik hujan di atas, ceng, matanya melotot dan teriak-teriak mulu. Gue bilang gini, gue tahu, merinding gue tahu lu yang di bawah pohon kan, gue bilang gitu. Wah, begini kan, udah lu keluar, gue tahu ini rumah lu, gue nggak mau ngusir lu, gue bilang gitu kan. Balas bahasa Jawa. Pokoknya gue tuh pokoknya ngendi. Katanya teman gue nih Mas Sigit yang orang Jawa Tengah ngomongnya, ya sampean orang baik, cuman si Nengnya tolong dijaga, katanya sih gitu, si Mbaknya tolong dijaga. Ya gue nggak ngerti bang, jaganya jaga gimana ya, udah gue jagain kan. Ya udah, gimana ya posisi tuh gue tetap stay cool bang, karena ya lagi tugas kan. Gue nggak takut tuh bang, cuma panik doang, paniknya kena nyawa nih. Kalau masalah hal gaib biasa aja gitu kan. Nah, gue tanganin, Ki bangun Ki. Langsung gue gampar nih bang, gue gini kan, ya baca doa berat, gue gampar, pak gitu kan, bang Oki di mana kata dia, ya udah alhamdulillah sadar kan, nih Oki baca air, gue kasih air tuh bang di botol, baca ayat kursi, minum, biar nggak kemasukan lagi, gue kasih energi lah tuh, berbagai energi, udah, bang mau pipis, anjir itu gue pipis lagi, di depan itu bang, kalau orangnya bisa ngeliat itu berapa makhluk itu siluman bang di depan tenda gue itu, kalau orang yang bisa ngeliat gitu kan. Cuma yang gue cuma 2 tuh, ada siluman kayak anjing sama bentuknya itu hijau, tapi apa ya bentuknya kayak pohon ya, bentuknya udah aneh-aneh lah bang. Kata gue posisi udah 8:30 tuh, Jos lu anterin Jos. Enggak bang, gue takut. Yaudahlah ayo Ki keluar, gue gandeng nih bang, dia maunya kencingnya di sebelah sono. Gue lihat dulu, nih bukan dia nih, gue gampar lagi mau gue. Siapa lagi masuk? Gue bang, Oke bercanda. Anjir kan gue kasih air kan masih aja masuk, berarti sakti banget ya. Jin nih bang, kata gue. Udah bang,
Oke jangan bercanda, ini lagi serius. Iya bang, karena abang suka bercanda, cuman kali ini jangan bercanda please, kata gue gitu kan. Dia kencing, bang abang jauhan. Ya udah, dia kencing nih bang jarak ya 5 meter lah di sebelah sini ke pohon. Gue balik belakang, pas gue nengok, dah di atas yang begini bang, bayangan di atasnya si Oki. Gue khawatir dong, aduh jangan sampai dia kesurupan nih Oki. Nanti Oki kalau kuliah gimana? Gue tanya sambil ngobrol, tapi mata gue kesana. Iya bang Bandru, besok gue harus UTS bla 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 bla. Udah belum? Udah, cepetan. Iya abang mau boker nih gue gitu kan. Nih abang ikut-ikutan, bercanda lah gitu kan biar suasana itu ya cair. Dia nyamperin, bang Oki mau pingsan lagi boleh gak? Sembarangan ngomong, masuk ke tenda. Nyampe tenda nih bang, itu gue kontak pakai HT yang sama orang base camp. Bang ini gimana tim SAR? Iya bang Badru siap, kata dia. Ini udah jalan. Ya gue agak tenang tuh bang, dapat kabar tim SAR itu udah OTW naik ke atas jemput gue. Gue bikinin teh, tiba-tiba datang nih tim SAR 3 orang. Mas Badru, kenapa tau peserta nih? Biasa mas, ya namanya musim dingin, bercanda tuh. Iya ya, tadi ada laporan tuh di bawah. Ya udah sini si Nengnya, si Mbaknya saya bawa, kata tim SAR tuh. Udah mas, biarin mas, saya aja ngangkat, karena mas tanggung jawab gue nih bang. Terus gimana? Yaudah mas Badru mau di sini ngopi dulu aja, santai kata dia, nikmatin malam diri. Enggak, udah mati gue, udah malas bang, udah capek. Enggak, bareng. Udah santai aja. Ya udahlah, gue sebatang nih. Diangkat dah tuh si Oki sama dia bertiga nih bang. Di gamblok pakai sarung. Tret. Ya udah, Jos. Kita uber dia Jos. Ya udah gue ngerokok. Gue liatin sambil jalan tuh dia berempat sama si Oki digendong. Tret, ya matiin rokok, udah packing tenda. Gue packing, jepret. Gue lari bang, ngejar dia kan. Jos, masih Sigit bertiga tuh. Bak. Ih, kata gue cepet amat jalannya ya kan. Pak. Ketemu tuh, ada center. Dan pendaki bukan ya? Pos emang satu, gede banget senternya kan. Gue taruh, kayak gue lari bang, karena itu agak turunan kan. Gue takutnya kenapa-napa lah. Gue lari sendiri ceret. Buset, motor Supra baru dinyalain. Naik motor mas? Iya. Anjir kata gua. Kan aku bilang Mas Badru di sana aja. Yang ngomong kalau bawa motor mas, bawa gitu kan. Ya mau ngejar, enggak udah duluan sana. Ya ternyata tim SAR itu sampai pos 2 bawa motor. Iya kan emang kan jalan kan bisa buat motor ya bang, aspal kan. Kayak trotoar itu lancar. Buset tau gitu mah gue di base camp sono aja gue ngerokok dulu, gue ngopi kan. Ya udah, akhirnya tim SAR dibawa. Nah, gue masih khawatir bang kondisi si Oki ini kan. Gue turun nih bang, masih gerimis, lari. Masih gitu udah agak ngap lah karena emang basic dia bukan pemandu gunung kan. Gue ajak lari, jalan cepet lah. Bang Badru bentar. Nah itu di pos 1, kan pos 1 kan sering banget kalau malam bang. Jangan di sini, depan aja kalau mau ngeres. Ya udah bang. Ya dia paham lah gue bilang gitu kan. Yuk jalan. Itu posisi udah hampir setengah 12 ya, pas setengah 11 gitu. Udah malam banget bang. Nah akhirnya alhamdulillah keluarlah tuh jalur bang. Sampai base camp, gue cari ke kantor. Mas mana pesertaku? Itu Mas Badru di sono. Anjir kata gue, peserta gue sehat alhamdulillah gitu kan. Malah gue dicengin, capek lari ya bang ya? Iya capek banget. Berarti gue suwe lu pakai ngecengin kan. Kaki gue masih sakit kan lari. Ya udah tuh gue nggak bahas di situ. Akhirnya karena di situ posisi rame nih bang pendaki pada inian. Tempat homestay itu yang gue booking udah full bang, karena gue telat kan. Harusnya kan gue jam 6 ke situ masuk homestay. Akhirnya gue buka tenda nih bang di depan base camp. Udah urgent lah bahasanya. Udah lah buka tenda aja di sini lah. Pagi balik ke Jakarta kan. Baru buka tenda bang. Tek Bang Badru. Beda lagi, si Dila kesurupan. Astagfirullahaladzim, gue di istighfar itu posisi setengah 1 malam bang. Astagfirullahaladzim, capek amat ini kata gue. Langsung gue keluar tenda lagi tuh, masih Jos aja lah. Barang udah kayak melayang tuh bang. Kesurupan gini bang. Begini nih matanya. Ya kata gue ini mah kucing yang di jalan nih kata gue. Bang Ferry, tadi si Dila ngapain tuh di pos? Kan jalan-jalan kan sama si Bang Ferry kan. Tadi dia nendang kucing bang katanya. Cuman pas dilihat kagak ada kucingnya. Katanya gitu. Oh nih masuk nih macan gua kata gitu kan. Itu bukan kucing yang tendang. Serius tuh bang? Iya. Udah langsung gua keluarin bang. Alhamdulillah keluar tuh. Keluar. Nah langsung gua tanya, emang Dila nendang kucing di mana? Tadi bang sebelum pos 1. Jadi kan belokan ada kucing warna putih. Itu ketendang, bukan ditendang, ketendang. Terus
pas disenterin kagak ada kucingnya itu. Ya dia nggak salah bang, nggak salah. Ya udahlah, mungkin dia ngikut waktu gitu kan. Tapi dia nggak apa-apa kan, dia bang. Nah di situ panjang lebar tuh bang, gue jelasin biar dia nggak kesurupan lagi lah, karena si posisi kucing itu yang ternyata macan yang Ranu Kumbolo yang gue bilang itu ngikut, itu dia yang tendang, masih muter-muter di wilayah tenda gua. Padahal masih di kampung bang, udah di kampung, cuman sepi banget malam itu, nggak ada orang. Pendaki ada di sebelah sungai jauh, udah pada tidur juga kan. Ya udahlah, posisi kalau nggak salah udah 2:30, gue udah ngantuk banget kan. Udah yuk tidur, udah pagi kan, gue udah tenang nih bang. Banyak suara motor pada lewat tuh, mau ke pasar, mau ke kebun kan. Gue tidur. Nah pagi cerita nih bang, si Ica ini yang kesurupan di atas, turun dari puncak. Ica kenapa? Kok bisa kesurupan? Gak tahu bang. Ini Ica pertama kali kesurupan bang, selama hidup kata dia. Terus ya kata mama Ica sih, Ica kuat gitu kan. Ya Ica juga bukan pendamping ya, kayak ya kuat, ya, ada keturunan lah gitu kan. Dan ini berdarah ada kesurupan. Dia pun nggak percaya bang kalau dia kesurupan. Anak yang cerita, ya udah nggak apa-apa. Tapi Ica ngeliat apa? Ya ngeliat sih enggak bang, cuma kayak ada bayangan lompat-lompatan, ada yang di atas Ica kata dia kan. Ya udahlah. Nah gue tanya nih si Dila nih yang kesurupan di tenda, gue tanya si Dila bla bla, iya bang, yang Dila nendang kucing, cuma pas lihat agak ada kucingnya gitu kan. Nah sampai situ ya kayaknya nih pas Dila di base camp itu selalu di apa ya, kayak di naungin sama si kucing itu bang, kayak dia ngeliat gitu. Ya udahlah, gue anggap udah selesai kan pagi. Nah naik jeep gue ke Tumpang, pasar Tumpang tuh. Pas di Tumpang gue tanya nih si Oki yang dievakuasi sama tim SAR tuh bang. Oki itu sadar gak sih pas Oki bilang bang bla 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 yang lagi kencing tuh masalah skripsi kuliah. Sadar bang, tapi Oki kayak melayang kata dia. Terus pas pingsan jatuh tiba-tiba gubrak gitu. Ya itu bang kayak Oki kayak gimana bang ya? Nih mata gelap pingsan gitu. Emang sih sebelumnya Oki kedinginan, makanya kan Bang Badrun nawarin makan mulu kan. Oki nolak. Gue jelasin di situ bang, kenapa gue nawarin makan? Karena itu energi buat badan kita, gue bilang gitu kan. Nah itulah hipotermia, awalnya kelaparan, jadi suhu panas tubuh itu hilang gitu kan. Dia akhirnya paham gitu, dan itu buat pelajaran banget bang. Dan itu apa ya? Pendakian semenjak gue bawa tamu tuh capek banget bang, kejadian dari awal sampai puncak sampai turun gue begadang kan sampai di base camp. Paling capek itu. Dan masih banyak lagi ya kan. Gue kalau ke Semeru itu Gunung Semeru bang, itu kalau lagi sebelum COVID itu sebelum bisa 3 kali gue naik bang kalau bawa tamu. Jadi ya minggu ini gue naik istirahat di Jakarta 3 hari karena gue gak pulang di base camp Malang, naik lagi kayak gitu kan. Dan itu paling capek karena satu hujan. Dan gue peserta ya begitu dah, capeknya ngantuk, bukan capek di trekking. Capek ngantuk ngurusin orang ngurusin orang kesurupan juga kan. Iya kesurupan juga. Dan hipotermia itu mungkin ya Bang Awin ini yang pertama nih bang sama si Adit, itu kalau nggak ditolong meninggal bang gitu. Dan kemarin kejadian juga kan baru 3 bulan yang lalu, pendaki yang di Sulawesi itu Gunung Bawah Karaeng 5 orang meninggal kan? Hipotermia di hari yang sama, di jam yang sama, dan teman yang sama yaitu. Dan sebelumnya banyak kasus hipotermia seperti itu kan. Dan banyak juga para pendaki yang nggak tahu nih cara penanganannya betul. Kadang teman udah pingsan gitu dianggap cuma pingsan biasa gitu kan, kayak gitu sih. Kurangnya pengetahuan juga sih. Mungkin gitu. Jadi ya untungnya gue sama Gejo sigap gitu. Dan itu hipotermia sih sebenarnya semenjak gue jadi pemandu gunung bang ya sering terjadi. Karena hipotermia itu nggak direncanain, betul emang nggak direncanain, dadakan gitu bang. Ya awalnya Bang Awin sehat-sehat aja tiba-tiba pingsan gitu kan. Jadi ya jangan saling menyalahkan sih. Betul. Ya harusnya sebagai pendaki harus bisalah jaga tahan tubuh gitu kan. Jangan lupa jangan sampai kosong lah perut. Kalau hati emang nggak apa-apa kosong. Ini ada pertanyaan nih bang. Apa tuh bang? Yang 2 orang itu nih bang. Yang mana tuh? Yang 2 orang yang naik ke puncak Semeru itu akhirnya gimana? Itu gue nggak ketemu lagi. Nggak ketemu lagi sampai bawah pun gue tungguin, gue cari nggak ketemu gitu. Ya gue sih mikirnya ya bukan pendaki gaib, bukan, karena emang real itu manusia gitu. Cuman waktu itu kan ya namanya Semeru kan agak rame gitu. Tapi nggak ada beritanya lagi tuh. Nggak ada. Waktu itu nggak ada. Kalau ya jadi kata si bapak itu ya puncak Semeru kalau siang bisa dibilang wajib kosong lah, jangan diisi gitu. Mungkin ya namanya gunung kan emang tempat terjauh. Kan Mahameru kan dikenal puncak abadi para dewa. Dan itu kepercayaan suku yang agama Hindu di sekitar gitu. Menarik banget nih
yang Bang Badu tuh kayak apa sih, kayak bisa ngomong ke orang yang jauh kan. Berarti Oh, kan iya. yang bapak itu jauh ya berarti kan posisinya? Jauh, kira-kira 20 meteran lah. 20 meteran. Iya. Dan bisa nyampe ya, itu bisa Iya. nyampe. Itu emang Bang Badu belajar atau Ah, pernah? kalau misalnya dibilang belajar, ya ngerti sedikit bang, sedikit. gitu. Ya namanya sebagai pemandu gunung ya. Ya gue bukan dukun, gue bukan paranormal, bukan. Iya. Ya itu emang bukan diwajibkan sih. Seharusnya emang paham tentang hal gaib, karena kita bermain di betul. alam. Nah, Dan betul itu ya bisa terjadi apapun. Kalau buat masalah telepati itu mungkin secara nggak sengaja kali ya. Dan gue pun kaget. Kagetnya itu, ini gue ngobrol sama siapa gitu, Pak tolong. Ya gue satu sama Allah minta tolong kan. Terus malah interaksi sama si bapak itu. Pak tolong kesini, karena di tatapan di dalam pikiran gue itu ada sosok si bapak ini, mukanya nyamperin, ada apa, manggil-manggil. Kaget dong gue. Pak masuk pak. Alhamdulillah. Gue juga refleks bang, kaget gitu. Entah kebetulan ya, pasti itu karena anugerah lah ya, pertolongan dari Allah itu. Karena aku juga pernah ngerasain sih, pernah tapi bukan kayak telepati gitu ya, tapi kayak ngerasa kayak ada bisikan, gue harus begini. Gue pernah juga bang ngalamin nanganin orang kesurupan. Ya sama permintaannya macam-macam lah permintaannya, minta kopi pahit segala macam gitu kan. Dan selalu gue bantah, bilang emang gue babu lu gitu kan. Kalau gue emang orangnya kan apa ya, sama malu gitu tuh emang keras gitu emang gini. Jadi terus langsung kayak ada, bukan bisikan tapi kayak, oh gue harus gini nih, harus ngelakuin gini nih. Pas gue ngelakuin begitu ya benar-benar keluar nih. Ada. Ya mungkin kayak gitu ya, ada. Mungkin dari pengalaman. Karena gini bang, yang sepengalaman gue ya, karena makhluk gaib di gunung itu bermacam karakter, bermacam golongan ya bisa dibilang, karena ya semuanya ada di situ bang. Maksudnya dari lu yang unyu-unyu, dari yang paling serem, yang biangnya sekali gitu kan. Ya mungkin kalau hantu-hantu di kota kan ya paling yang lebih muncul kuntilanak, pocong, genderuwo. Kalau di gunung kan astagfirullahaladzim, macam-macam. Orang yang bisa ngelihat nangis kali gitu kan, banyak. Ya cuman ya kembali lagi, tujuan gue di sana itu mendaki gunung, nikmatin alam. Ya apalagi gue lagi tugas lah, lagi buat tamu. Kayak gitu sih kurang lebih bang. Jadi jadi seorang leader itu berat ya bang ya? Berat banget bang, berat banget itu. Pemandu gunung itu berat banget, karena yang gue bawa tuh nyawa bang. Iya. Nyawa seseorang. Kita harus kan bertanggung jawab sama nyawa seseorang kan. Bener. Nyawa semua orang lah. Bener. Jadi ya gue cuma pesan gitu bang Jakun ya, buat para pendaki gunung yang ngerasa diri leader gitu, yang menjadi leader lah, bukan pemandu gunung ya, jadi leader yang di antara tim gitu kan. Tolong lebih bertanggung jawab sih terhadap timnya, walaupun dia bukan siapa-siapa lu, walaupun lu gak dikasih uang sama dia. Ya kalau lu udah dianggap leader atau dianggap ketua di antara grup itu, tolong tanggung jawab gitu sih. Kita kembali lagi sih, pahala yang kita cari bang. Karena lu menyelamatkan nyawa seseorang itu pahala gede banget bang. Itu sih yang gue selama ini gue jadi pemandu gunung. Masalah uang nomor 2 gue bang, gitu. Masalah uang, yang penting lu nyampe puncak, gue seneng udah nemenin puncak impian lu gitu kan, sampai bawah lu masih bisa ketawa, masih bisa telepon sama orang tua, itu gue kadang nangis bang di hati. Serius bang, gue sering nangis gue kadang kalau ibu peserta yang agak lebaynya itu histeris gitu kan, sampai nangis sampai meluk gue, sampai maaf terima kasih bang buat lu udah nemenin. Itu gue kebanggaan buat diri gue sendiri bang. Betul, emang ada rasa-rasa kebanggaan ya, bangga buat diri kita sendiri, juga rasa apa kayak senang ya kita bisa bantu orang lain. Betul. Ya kayak gitu. Ya apa ya bang, gua sering pernah lah nganterin orang punya penyakit jantung yang sedikit pun meninggal dia. Alhamdulillah sampai puncak Gunung Kerinci yang di Sumatera. Terus kayak ibu-ibu yang umur 60 tahun, lu bayangin bang betapa sabarnya gue backup emak-emak yang dikit-dikit aduh pada ngilu gitu kan. Ngeliat emak gua gitu kan, cuman semangat dia itu yang bikin gua lebih semangat daripada dia gitu buat nemenin. Dan itu ya suatu kebanggaan buat diri gue sendiri bang. Gue gak pernah pamer gitu kan, maksudnya gak pernah, jarang gue cerita hal kayak gitu. Yang gue ceritain itu tentang pengalaman gue di gunungnya, biar trip gue waktu itu rame gitu kan, karena kan gue juga buat travel. Nah sedikitnya ada apa ya, pembelajaran dari sini ya bang, cara menangani orang kesurupan, cara menangani orang hipotermia seperti itu ya. Jadi kalau kesurupan itu tergantung siapa yang nanganin sih sebetulnya. Emang nggak semua orang bisa, tapi cukup dengan keyakinan kita terhadap Tuhan, biasanya itu bisa kok kita ini. Gitu. Betul. Karena gue pernah ngalamin. Sebengal-bengalnya gue dulu tukang mabuk lah istilahnya gitu ya, tapi nanganin orang kesurupan, alhamdulillah masih bisa. Karena itu keyakinan kita sih soalnya.
Bagaimana caranya lu yakin diri sendiri kalau lu itu bisa, dan Itu. karena bantuan Allah Subhanahu Wa Taala Ah. gitu. Karena kita sama-sama makhluk, Iya. intinya seperti itu. Juga cara nanganin orang hipotermia itu kan nggak semua orang tahu caranya gitu kan. Iya. Nah, memang kalau udah hipotermia akut itu memang harus skin to skin gitu. Iya, Memang harus itu skin to skin. paling efektif Itu paling efektif. ketimbang lu dikasih sleeping bag doang. Betul. Kalau sleeping bag doang itu Lama lama dapat juga. panas. Kalau udah akut ya nggak keburu waktunya dia mengalahkan tubuhnya ya udah Lewat. kehilangan ininya, Meninggal kehilangan udah. panas tubuhnya. Dan Ngeri banget. banyak juga kejadian, sering bang gua kejadian terakhir di Gunung Gede tuh 2014 sampai 16 gitu gua lupa. Jadi gua turun dari Pangrango, ya agak melenceng sedikit bang masalah hipotermia ya. Gua turun itu waktu sama mantan gua jam 2:30 subuh bang. Jadi gua dari puncak Pangrango, gua camp di Kanang Badak nih, muncak, terus sampai puncak gua ketiduran di Kanang Badak. Kanang Badak, Sedangkan ya. gua Senin harus gawe kan, mau nggak mau jam 2 lah, mau nggak mau gua Senin harus ke Jakarta nih kerja. Gua turun tuh bang, pas sebelum Rawadenok 2 kalau nggak salah itu. Ih orang kenapa di pinggir jalan? Wah saya temennya lagi digini-giniin bang. La ilaha illallah cewek. Ada 7 orang tuh. La ilaha illallah dipecet-pecetin. Gue diem dulu kan bang. Assalamualaikum, salam. Ngapain bang temennya? Kesurupan bang. Kata gitu kan. Ya udah gue ngerokok dulu. Ya, kita baca sikon dulu bang. Iya. Jangan langsung action gitu. Lihat kondisi ya. Iya gue lihat. Ini bukan kesurupan, kok gak ada energi gitu kan, gak ada sesuatu lah yang buat dia kesurupan. Gue liatin dulu kan. Astagfirullahaladzim. Di sini siapa leadernya? Gue bilang gitu kan. Gak ada yang ngaku. Siapa leadernya? Gue sempat ngegas. Gak ada yang ngaku. Cewek ada 2 kalau nggak salah. Gue waktu itu mantan gue berempat. Gak ada yang ngaku. Yaudah, Neng, buka tenda. Gue bilang gitu kan. Ambil tenda sama si Arif. Saya kata bang, kan kita harus turun pulang ke Jakarta. Oh iya juga ya. Kan lu gawe. Akhirnya teman dia, bang tenda lu ada gak? Ada, buka sekarang. Gue bilang gitu kan. Ngapain bang? Lu buka sekarang. Gue bilang gitu. Mana leadernya? Gak ada yang ngaku bang di situ. Gitu. Nah emang teman gue yang 2 ini serem, gondrong segini bang. Gaet juga, gaet. Mungkin dia ketakutan kali. Dia buka tenda, temen lu angkat ke tenda. Gue bilang gitu. Temen lu gak kesurupan. Serius bang? Terus apa? Hipotermia? Gue bilang. Gak ada yang tahu bang. Gak ada yang tahu. Wah temen gue lah greget juga bang. Iya betul. Anak orang hipo kok dipencet-pencet gitu kan, udah gak sadar akhirnya. Nah si cewek ini, yang temen ceweknya udah takut lah bisa dibilang. Akhirnya mantan gue, jadi mantan sih. Mantan gue, yang lagi. Neng aja lah ya. Neng, kamu buka baju. Gue bilang gitu kan. 2016 tuh bang, pas gue masih kerja. Berat buka baju, skin to skin. 10 menit sadar bang. Tuh cewek sadar. Langsung di situ gua, mana ketua leadernya? Gue cuma pengen ngomong, gue bilang gitu kan. Akhirnya nggak ada yang ngaku. Akhirnya Neng sadar, alhamdulillah. Makasih ya orang Bogor. Makasih ya bla bla bla. Ya udah, besok ngomong kalau lu hipo jangan kesurupan. Gue nyindir dia bang, pada diem aja. Gue udah asik gitu, udah welcome lah. Akhirnya ada kucuk satu orang nyamperin gue. Bang, saya leadernya. Sini ikut gua. Gue sentil dikit. Lu kalau jadi leader jangan tolol-tolol banget tau bang. Lu tahu hipo gak sih? Kagak. Tolol berarti lu. Cuman bukan ngegas ya. Biar dia sadar aja. Biar sadar betul. Iya bang, maafin gua masih pemula bang. Tapi jadiin leader sama dia. Nah, lu bilang kalau emang masih pemula, masih belajar. Gua bilang gitu kan. Jangan orang kayak gitu tuh hampir mati bang. Orang udah berapa lama itu lu pencet? Ada bang 10 menit kata dia. Set, itu baru gitu bang. Itu baru ya. Posisi setengah 2 bang. Betapa dinginnya Gunung Gede bang. Iya, betul. Dingin banget. Nah akhirnya udah gue tinggal, udah sadar, bilang udah si Neng di sini aja, kalau bisa lu buka tenda di sini, jangan turun karena kondisinya masih belum stabil. Gue tinggal bang, karena udah aman kan. Iya betul. Gue tinggal, udah lari gue tuh kerja. Akhirnya nyampe base camp, nggak pakai lama, gue istirahat, bawa mobil pulang tuh ke Jakarta, nyampe jam 7, jam 7:30 ngantor. Ngantor nggak tidur berarti itu. Tinggal gue di kantor begini. Terus gue interview, kan gue HRD kan interview orang, bla 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 bla, udah gini aja gue. Ya seperti itu lah kurang lebih. Cukup sampai situ ya berarti ya ceritanya dari Bang Badu. Ya sekali lagi gue minta maaf ya bang kalau ada kata-kata salah gitu kan. Enggak masalah itu. Kesalahan itu emang pribadi dari pribadi masing-masing ya. Yeah. Kalau kebenaran itu datang dari Allah. Amin, betul. Oke, sampai di sini dulu cerita Bang Badu dan gue juga kita berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.